Kembali terjadi, di saat malam, Wen Yifan berjalan sambil tidur keluar dari kamarnya lagi, mondar-mandir di ruang tamu sebelum duduk di sofa, menggosok lengan bajunya. Sang Yan mengira Wen Yifan sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi begitu dia mendekat, Wen Yifan berdiri dan kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, Wen Yifan bertanya kepada Sang Yan mengapa dia kembali begitu larut, dan dia benar-benar bingung. Saat berbincang, selama ini Wen Yifan telah menetapkan batasan dengan Sang Yan, dia mengerti bahwa hanya Sang Yanlah yang memperlakukannya dengan baik, meskipun dia telah menyakitinya. Zhong Xiqiao berharap Wen Yifan akan meminta maaf kepada Sang Yan, dan Wen Yifan mengingat kata-katanya. Sang Yan membuat sup ayam dan meminta Wen Yifan untuk membantunya. Dia dengan santai menyinggung tentang tidur sambil berjalan sambil menonton acara TV. Wen Yifan menjelaskan bahwa tidur sambil berjalan terjadi selama tidur nyenyak, di mana orang melakukan tindakan yang tidak berarti. Dia mengakui bahwa dia pernah tidur sambil berjalan sebelumnya, sejak ayahnya meninggal. Sang Yan mengatakan dia telah melihatnya tidur sambil berjalan. Wen Yifan segera meminta maaf dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan melakukan apapun saat tidur sambil berjalan. Sang Yan mengangguk dan berkata hal itu telah terjadi lebih dari sekali. Sang Yan mengingatkannya bahwa suatu kali, setelah berjalan sambil tidur, ia pernah memeluk dan bahkan menciumnya. Wen Yifan tersipu dan dengan canggung bertanya di mana tepatnya ia menciumnya. Sang Yan menunjuk pipinya dan berbalik. Wen Yifan menyarankan agar mereka memerankan kembali adegan itu, tetapi ia menyadari bahwa jika ia tidak berjinjit atau jika Sang Yan tidak menundukkan kepalanya, ia tidak akan dapat meraihnya. Tepat setelah ia mengatakan itu, Sang Yan menundukkan kepalanya dan mencondongkan tubuhnya ke arahnya. Wen Yifan membeku sejenak sebelum dengan cepat melangkah mundur, gugup, dan kembali ke kamarnya. Ia dengan gugup memberitahu Sang Yan bahwa jika hal ini terjadi lagi, ia harus melindungi dirinya sendiri. Takut kembali terjadi, Wen Yifan menghalangi pintu, tetapi dia tetap berjalan sambil tidur malam itu. Sang Yan diam-diam menyingkirkan semua rintangan dan berjongkok di depannya, mengawasinya. Dalam mimpinya, Wen Yifan melihat wajah Sang Yan. Dia berdiri, menyentuh pipinya dengan lembut, lalu menyandarkan kepalanya di dada Sang Yan. Sang Yan membeku, seolah tersengat listrik. Dia menoleh ke Wen Yifan dan berkata, "Suang Jiang, kamu baru saja menyentuhku." Pada hari ke-77 setelah resmi hidup bersama, Wen Yifan bangun di pagi hari dan mendapati bahwa semua kursi yang menghalangi pintu malam sebelumnya telah hilang. Dia menyadari bahwa dia telah berjalan sambil tidur lagi. Dia bertanya kepada Sang Yan apakah dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas, dan Sang Yan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang lebih buruk dari sebelumnya, sesuatu yang terlalu memalukan untuk disebutkan, tetapi dia berjanji akan membuatnya mengembalikan semuanya. Wen Yifan mengira dia meminta kompensasi dan menyarankan untuk menulis surat utang kepadanya. Stasiun itu memiliki dua pekerja magang baru, dan secara kebetulan, salah satunya adalah Mu Chengyun. Mu Chengyun ditugaskan untuk belajar dari Wen Yifan. Wen Yifan meminta Zhong Xiqiao untuk tidur dengannya suatu malam, dan secara tidak sengaja, mereka bertemu dengan Duan Jiaxu dan Sang Yan yang sama-sama mengenakan jubah mandi saat mereka keluar dari kamar. Wen Yifan tersenyum penuh pengertian dan menyuruh mereka melanjutkan tanpa mengganggu mereka. Keesokan paginya saat sarapan, Wen Yifan terus melirik Duan Jiaxu dan Sang Yan, dan tersenyum pada Sang Yan. Sang Yan menjelaskan bahwa dia membawa Duan Jiaxu kembali untuk melindungi dirinya sendiri. Mengetahui bahwa Wen Yifan dinas keluar kota bersama Mu Chengyun, Sang Yan secara khusus pergi ke bandara untuk menjemput Wen Yifan dan bertanya apakah dia berjalan sambil tidur. Ketika Wen Yifan menyangkalnya, Sang Yan merasa tenang. Rekan sekantor Wen Yifan mengadakan pesta dan diadakan di bar milik Sang Yan.
Sang Yan selesai bekerja dan datang, tepat pada waktunya untuk melihat Wen Yifan di lantai atas. Ia berdiri diam, memperhatikannya, dia adalah pemandangannya. Sayangnya, Mu Chengyun datang dan menyela, mengatakan bahwa ia ingin lebih dekat dengan hati Wen Yifan. Rekan-rekan Wen Yifan memiliki suasana yang menyenangkan, dan ia minum cukup banyak. Ketika ia membantu Mu Chengyun menuruni tangga, Sang Yan tiba-tiba muncul, memisahkan keduanya dengan paksa dan kemudian mendorong Mu Chengyun ke kursi belakang mobil. Ketika mereka sampai di gerbang Universitas Nanwu, Sang Yan menggendong Mu Chengyun dan mulai berjalan. Ternyata Sang Yan, dengan pengalamannya, dapat mengetahui bahwa Mu Chengyun berpura-pura mabuk. Wen Yifan teringat saat Sang Yan berpura-pura mabuk, terhuyung-huyung, mengatakan bahwa dia terlalu banyak minum, menggesek-gesekkan tubuhnya padanya, dan membutuhkan bantuannya untuk berjalan. Butuh banyak usaha bagi Wen Yifan untuk membantunya menaiki tangga, tetapi dia malah tertawa dan mengakui bahwa dia berpura-pura. Wen Yifan terlalu banyak minum dan terhuyung-huyung keluar dari lift, jatuh ke pelukan Sang Yan. Melihat Wen Yifan, yang meletakkan tangannya di dada Sang Yan bertanya apakah dia mencoba mengejarnya. Wen Yifan melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia belum mempertimbangkannya, tetapi akan memberitahunya saat dia memikirkannya. Sang Yan menasihatinya untuk mengurangi minum alkohol di masa mendatang, tetapi Wen Yifan membalas dengan mengatakan bahwa dialah pecandu alkohol sejati, yang telah menenggak 10 botol di upacara wisuda. Dalam keadaan mengantuk, dia mengira kucingnya adalah Sang Yan dan berbisik, "Aku akan bersikap lebih baik padamu di masa depan." Di tengah malam, Wen Yifan keluar untuk minum air. Sang Yan mengira dia berjalan sambil tidur lagi dan bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya apa yang memicunya berjalan sambil tidur. Wen Yifan mendengarnya dan tiba-tiba merasa impulsif. Dia tidak ingin lagi menekan perasaan batinnya seperti yang dia lakukan di masa lalu. Jadi, dia berpura-pura berjalan sambil tidur, mengumpulkan keberaniannya, dan memeluk Sang Yan. Keesokan paginya, begitu Wen Yifan meninggalkan kamar, Sang Yan mulai lagi. Dia mengatakan Wen Yifan cukup terkendali, dengan pelukan yang semakin pendek setiap kali, dan dia hanya memeluknya. Dia bercanda bertanya apakah ini adalah metode baru untuk mengejar seseorang. Wen Yifan dengan cepat menyangkalnya dan mengatakan dia benar-benar berjalan sambil tidur. Sang Yan merasakan ada yang tidak beres dengan Wen Yifan, dan dia segera mengambil beberapa suap makanan untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Sang Yan berkata dia harus pergi mengurus sesuatu di dekat stasiun TV, jadi dia membawa Wen Yifan bersamanya. Wen Yifan berkata dia akan mengunjungi rumah sakit saat dia punya waktu. Saat mereka hendak keluar dari mobil, Sang Yan tiba-tiba melihat Mu Chengyun berjalan mendekat dan, dengan alasan ada sesuatu di kepala Wen Yifan, mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya. Mu Chengyun berkata dia perlu menyewa tempat dan memutuskan untuk mengikuti Wen Yifan pulang sendiri. Saat Sang Yan melihat Mu Chengyun, wajahnya langsung menjadi gelap, dan suasana mulai membeku. Kehadiran Mu Chengyun yang ingin tinggal bersama dengan Wen Yifan saat masa kontrak Sang Yan telah berakhir, sepertinya tidak berkenan di hati mereka berdua. Tepat saat Mu Chengyun hendak mengunjungi kamar tidur Sang Yan, Wen Yifan dan Sang Yan berbicara bersamaan untuk menolak permintaannya. Wen Yifan berkata bahwa dia tidak suka tinggal dengan laki-laki dan tidak terbiasa, tetapi kamu adalah pengecualian. Setelah Mu Chengyun pergi, Wen Yifan bertanya kepada Sang Yan berapa lama dia akan tinggal. Sang Yan menjawab dengan sebuah pertanyaan, "Berapa lama kamu ingin aku tinggal?" Wen Yifan tidak menjawab dan segera berlari kembali ke kamarnya.
要什么生物？ Ibu Wen Yifan datang ke stasiun TV untuk menemuinya. Dia berkata bahwa setelah berbicara dengan bibinya, dia akan memberi Wen Yifan lebih banyak kompensasi di masa mendatang dan berharap dia memaafkannya. 阿酱，阿酱， Dengan segala tekanan yang dia hadapi, malam itu Wen Yifan kembali tidur sambil berjalan lagi. Sang Yan mengamatinya dan menemukan sebuah pola, dia akan tidur sambil berjalan setiap kali dia marah atau mabuk. Bayang-bayang masa lalunya seakan tidak pernah meninggalkannya dan terus menghantuinya, dan malam itu juga Wen Yifan kembali berjalan sambil tidur lagi, membuka pintu kamar tidur Sang Yan dan berbaring di tempat tidurnya.